Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Selasa 8 Juni 2021, hari biasa pekan ke-10. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menghendaki semua orang ikut serta menikmati cahaya-Mu. Kami mohon semoga hidup kami serta segala tingkah laku kami membawa nama-Mu semakin disayangi dan hidup kami sendiri dapat dirasakan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Pada hari ini Yesus memberikan perumpamaan dalam urusan dengan ibu rumah tangga, khususnya dapur. Dapur itu memerlukan api, terang, memanaskan makanan. Untuk memasak pun memerlukan garam. Maka, para ibu mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Tidak mungkin pelita itu taruh di bawah ganteng disembunyikan, tidak mungkin. Pasti pelita atau lilin atau obor itu biasa ditaruh di atas. Kedua, garam pun sama. Ibu-ibu tidak pernah membeli garam seperti membeli beras. Kecuali kalau dia punya perusahaan buat telur asin, ikan asin, yang asin-asin begitu. Tapi kalau sebagai ibu rumah tangga ya sedikit saja. Nah, apa maksud dan makna perumpamaan Yesus? Tentu ibu-ibu paham. Kalau kita masak sayur, garamnya sedikit, lalu rasanya enak. Apa artinya? Kecil-kecil bermutu, kecil-kecil cabai rawit. Sebagai seorang Kristiani, bisa menjadi contoh teladan orang lain. Tidak usah dengan hal yang besar-besar, tidak perlu. Misalnya dengan satu nilai, kejujuran. Nah, kejujuran ini mahal. Susah cari orang jujur. Tetapi itu nilai dalam kehidupan, kualitas seorang dalam pekerjaannya. Tapi jangan lupa orang jujur banyak dimusuhi. Kan dia tidak ikut arus dunia ini. Tidak ikut kompromi untuk berbuat jahat. Tetapi dia memberi warna tersendiri dengan kualitas iman dan juga perbuatan serta perkataannya. Yang kedua, cahaya. Cahaya tidak harus jadi matahari besar, tidak perlu. Jadilah pelita yang menerangi lingkungan. Disitulah kita menerjemahkan cinta kasih Yesus. Entah melalui kedisiplinan, entah melalui rasa tanggung jawab, atau rasa persaudaraan dalam kejujuran tadi. Kalau hal ini terjadi, orang tidak ribut,
Biasanya kalau kelompok air yang jujur sama yang jujur ya sudah jadi satu, mudah. Tetapi orang-orang yang berpolitik tidak bisa berhadapan dengan orang jujur, itu seperti air dengan minyak. Maka itu silahkan memilih mau jadi yang macam apa. Ada orang mungkin hanya berpikir sependek saja, tapi ada orang berpikir panjang. Orang-orang kudus itu berpikir panjang. Tidak hanya mencari kesenangannya pribadi, tetapi mencari kebenaran. Tetapi mencari kebenaran harus dengan air mata dan darah. Tapi dalam masa yang cukup panjang mereka akan dikenang. Sementara yang sibuk-sibuk dengan hal-hal dunia yang pendek-pendek saja ya, setelah dikubur ya hilang sudah. Namanya tenggelam. Kenapa? Value atau kebaikan-kebaikannya tidak muncul ke permukaan. Yesus inginkan agar kita mempunyai kualitas dalam hal iman, menjadi garam dunia, kecil sedikit tetapi mantap, juga terang, bisa membawa orang dalam kegelapan bisa berjalan, sehingga tidak terantuk pada batu. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus, dan Yesus adalah terang dunia. Maka setiap kali kita merayakan Paskah, kita mengadakan perarakan lilin dengan mengatakan terang Kristus. Juga pada saat kita dibaptis, kita menyalakan lilin dari lilin Paskah untuk menjadi apa? Terang Kristus, hati kita menjadi Dia, hadir di dalam diri kita. Maka mari saudaraku terkasih, kita belajar menjadi garam dan terang sebagai alat dan sarana kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita untuk masyarakat kita sekelilingnya dengan segala macam perjuangannya. Semoga kita diberkati Tuhan. Amin.